kepadanya dalam kesetiaan. With one accord, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Lift it up. Every praise is to our God. Everyone worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Lift it once more. Every praise is to our God. Everyone worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. With one accord, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior. With one accord, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise Every praise is to our God.
Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oke, sama-sama kita katakan ya. Glory, hallelujah. Put your hands up. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih semangat lagi, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Come. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Kita berasa nonton RCTI tahun 2000 ya. Cuma biasanya kalau di RCTI kan bapak-bapak yang itu kan gondrong gitu kan, rambutnya panjang. Kalau ini udah tua jadi botak deh ya. Apa kabar semua? Sehat? Saya berharap kita semua menikmati ya minggu-minggu kita. Udah 3 bulan kita berjalan bersama-sama di tahun 2023 ini. Dan saya jujur ngerasa bersyukur banget. Karena di tahun 2023 ini banyak belajar tentang bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Lebih lagi. Karena 12 tahun saya jadi murid Yesus, saya tahu itu bukan perjalanan yang pendek, tapi juga belum perjalanan cukup untuk mengenal Tuhan. Ya, that's why waktu belajar banyak lagi di tahun ini tentang mengasihi Tuhan. Dan juga di bulan kedua sampai bulan ketiga, fellowship, ya, kita mau lebih dalam fellowship. Dan kali ini kita mau belajar satu hal lagi tentang mengasihi orang-orang yang hilang. Oke, jadi harapannya waktu kita dikuatkan karena kita mengasihi Tuhan, dan kita juga mengasihi orang-orang sekitar kita, kita juga punya kerinduan yang sama seperti hati Tuhan. Untuk apa? Untuk mengasihi orang-orang yang hilang. Inilah tema kita di bulan ini. Kita akan belajar tentang seek and save. Ya. Dan hari ini saya akan ajak kita melihat kepada beberapa hal yang saya harap ini bisa membantu kita. Pertama-tama saya mohon maaf, saya lagi dalam keadaan nggak terlalu sehat ya. Tenggorokan juga masih lumayan sakit ya, dan dari kemarin tuh kita sekeluarga lagi nggak terlalu sehat lah sebenarnya. Ya, tapi bantu saya ya Bapak Ibu ya. Amin. Nah,
Nah, sebelum saya masuk ke dalam topik khotbah, saya mengajak kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu di sini itu adalah hasil dari rangkaian upaya Engkau yang berkali-kali berbicara dalam kehidupan kami, lewat apapun yang Kau udah sediakan bagi kami di masa lalu. Kami tahu Tuhan, layaknya yang diajarkan di kitab Ibrani, bahwa sejak zaman nenek moyang, Engkau berbicara bagi kami manusia dengan berbagai cara. Kau buat hubungan Engkau dengan Adam sebegitu dekatnya. Kau buat orang-orang Israel melihat Engkau lewat tiang-tiang awan dan api. Kau buat orang-orang Israel bisa melihat Engkau lewat nabi-nabi. Tapi hari ini, Kau buat mata kami melihat Engkau, karena kami punya hubungan dengan Yesus. Dan waktu Yesus pun pergi ke surga, Kau titipkan Roh Kudus dalam hati kami. Kau berikan firman Engkau dalam kehidupan kami, untuk membantu kami terus intim sama Engkau, dan mengerti hati Engkau. Kami percaya Bapa bahwa kami adalah orang-orang yang ditemukan oleh Engkau. Bukan kami yang terlalu banyak effortnya mencari Engkau, tapi Engkau yang menemukan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang hati Engkau, bagaimana kerinduan Engkau terhadap semua manusia, untuk kembali intim dan dekat dengan Engkau. Dan biarlah Bapa itu juga menjadi hati kami. Bapa yang baik, biarlah firman Engkau yang tercurah hari ini memberkati kami, mengubahkan hidup kami, mengubahkan cara pikir kami, cara pandang kami Tuhan. Terlebih dari itu, hidup kami pun berubah, karena kami mempunyai hati yang sama dan hidup yang sama layaknya Yesus. Bapa, secara pribadi aku mohon kepada Engkau, aku tahu kondisi badanku juga tidak terlalu bagus, tapi biarlah Tuhan Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang bantu aku Bapa, sehingga setiap kata yang keluar dari mulutku Bapa, ini boleh tercurah dengan baik, dan ini bisa membantu setiap orang. Beberapa di antara kami juga kelihatannya nggak baik Tuhan kondisinya. Beberapa batuk, menarik-narik tenggorokannya Tuhan. Mungkin kita lagi banyak kendala. Beberapa orang juga kita lihat sakit, beberapa anak teens bahkan sakit tipes gitu Tuhan. Beberapa pelayan kita juga sakit Tuhan. Tapi biarlah kebaikan Engkau bisa berlimpah buat kami. Biarlah kesehatan daripada Engkau bisa menjadi milik kami Tuhan. Sehingga waktu kami mau dengarkan firman Engkau ini, kami ada dalam keadaan yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Biarlah Engkau berkata-kata dan bersabda. Haleluya. Amin. Amin. Saya izin buka contekan lagi ya Bapak Ibu. Oke. Ini tema kita di bulan ini ya. Kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Bukan karena kitanya pengen sebenarnya tadinya. Tapi karena Tuhan itu punya hati kayak gitu. Makanya kita pengen punya hati yang sama. Saya ada belajar satu, sebenarnya ini di luar konteks ya, di luar bagian dari khotbah saya. Saya mau ajak kita pertama-tama, kita buka dari Filipi 2. Saya keluar sedikit Bapak Ibu ya. Saya baru aja ingat ayat ini, pas di depan ini. Ya, Filipi 2, ayat 13. Ada yang boleh baca buat kita Bapak Ibu? 13. Saya mohon maaf ya, ambil handphone saya. Internetnya nggak ada di sini. Ada yang boleh baca Bapak Ibu? Ya. Dikatakan di situ bahwa karena Allah yang mengerjakan di dalammu baik kemauan. Jadi dalam level kemauan itu pun, itu Tuhan yang kerja buat kita. Waktu kita mau mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang hilang, dalam level kemauan pun, itu datang dari Tuhan. Tuhan yang kerja. Dalam level kita mengasihi siapa? Siapa yang lagi study sama kita hari ini? Itu level kemauan pun, itu Tuhan yang kerjakan. Makanya tadi saya sampaikan, sebenarnya dari kita datang nggak? Nggak datang, tapi Tuhan kerjakan itu. Dan Tuhan mau tanam itu semua di hati kita, Bapak Ibu. Hari ini, pertanyaan apakah hati kita menjadi ladang yang subur
untuk Tuhan bisa kerjakan kemauan itu di hati kita. Dimulai dari apa? Dimulai kita bisa melihat hatinya Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya mau lihat, mau ajak kita ngelihat kepada 3 hal tentang, kita kan disuruh mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu yang hilang itu apa Bapak Ibu? Itu pertanyaannya dong. Ya, kalau bagi Bang Rido yang hilang tuh nasabahnya. Wah kurang nih nasabah gua, cari lagi. Enggak ya. Nasabahnya itu yang hilang itu maksudnya untuk diinjili juga pasti itu Bang Rido itu. Ya. Hari ini saya mau ajak kita ngelihat ke dalam 3 hal yang adalah yang hilang yang akan kita cari itu. Oke, dan tema saya di kali ini adalah untuk kita bisa melihat the heart for the lost. Ya, hati untuk orang yang hilang. Itu diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Jadi tema kita kan diambil dari Lukas 19 ya. Nah, ini mundur sedikit tentang satu kejadian di mana Tuhan bicara dalam beberapa perumpamaan ya, untuk menggambarkan siapa yang hilang itu. Nah, biasanya banyak orang nggak ngerti apa arti dari perumpamaan itu. Karena kenapa? Karena kita nggak ada dalam konteks waktu itu. Kita nggak ada di konteks zaman yang berkembang pada waktu itu. Jadi waktu Tuhan bicara tentang 3 perumpamaan yang di sini, kita jadi bingung. Misalnya gini. Waktu misalnya ya, Tuhan itu orang Malaysia gitu ya. Ya misal nih orang-orang Malaysia dia. Budak-budak, kau nak kemana? Katanya gitu. Kita mandangnya, budak. Siapa kau? Emang gue anak buah lu? Emang gue pernah dijajah sama lu? Tapi karena kita nggak ngerti konteks arti budak itu, kita pikir budak itu adalah orang-orang yang dijajah, orang-orang yang nggak punya hak, orang-orang yang rendah. Tapi kalau di Malaysia, budak-budak itu anak-anak. Nah, sama dengan perumpamaan-perumpamaan di sini. Bisa jadi kita nggak paham, karena kenapa? Karena kita bukan orang Israel. Kita nggak punya hal itu, makanya kita jadi sulit paham apa yang dimaksudkan sama Tuhan. Tuhan itu hebat. Tuhan itu gunakan berbagai cara untuk ngomong sama manusia, bahkan dengan menggunakan istilah-istilah yang familiar bagi manusia pada waktu itu. Ya, misal Tuhan seorang fisikawan. Tuhan bicara kepada kita semua dalam bahasa fisika. Kita paham nggak? Nggak paham. Misalnya Tuhan seorang ekonom ya. Dia bicara dengan bahasa-bahasa ekonomi yang sulit. Kita paham nggak? Sulit kita paham. Nah, tapi sebegitu tingginya Tuhan, segitu tinggi bahasanya dia, pengetahuan dia, tapi dia gunakan bahasa-bahasa paling sederhana supaya kita paham maksudnya dia. Supaya kita paham maksudnya dia. Maksudnya itu ini loh. Dan inilah beberapa perumpamaan yang digambarkan bagi orang Israel pada waktu itu. Lalu kita bisa komplain nggak? Loh, kita kan bukan orang Israel. Ya iya, makanya kita perlu belajar kebudayaan Israel. Kalau Tuhan orang Batak, pasti gunainnya istilah-istilah orang Batak itu. Panggilnya bukan Bapa, tapi Amang. Panggilnya bukan sahabat, tapi dongan. Kalau dia orang Batak, tapi karena dia waktu itu berbicara kepada bangsa Israel, dia buatlah istilah-istilah atau keadaan yang terjadi pada masa itu supaya orang bisa bilang, oh ini tuh maksudnya, paham dia. Oke? Dan apa aja perumpamaan itu? Perumpamaan yang pertama, kita akan belajar tentang domba yang hilang. Ya, di Lukas 15 ayat 4 sampai 5. Dikatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 domba dan jikalau kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Nah, bagi kita yang bukan orang Israel, kita nggak ngerti poin ini. Kayak kita punya uang, kan cuma 1% ya, 1 dari 100 ya. Uang 100.000, hilang 1.000, ya udahlah, 1.000 doang. Ya, kita punya uang 1 juta, hilang 10.000, oke lah, masih bisa lah. Tapi kita nggak ngerti poin ini karena apa? Karena kita nggak punya pandang apa itu domba. Ada yang punya domba di sini, di rumahnya? Bang Rakes punya, ya, Sound and the Sheep itu, yang domba-domba yang buat mainan anak-anak itu. Kita nggak punya domba, makanya kita nggak paham apa sih. Kenapa sih harus tetap dicari sama Tuhan yang satu ini? Padahal ada loh 99.
Kenapa dia harus pergi nyari yang satu? Nah, saya akan mau bantu kita ngelihat bagaimana domba dipandang pada masa itu. Dan kenapa Tuhan berbicara kepada kita seumpama mengumpamakan kita adalah seorang domba, seekor domba. Ya, saya mau ajak kita ngelihat ini beberapa hal fakta tentang domba. Ya, fakta yang pertama, domba itu ngikuti domba yang lain. Seakan-akan mereka tuh kayak buta. Mereka tuh cuma bisa jalan lurus. Cara pandangnya cuma bisa lurus. Mereka tuh suka ngikut. Misal ya, kita ada satu tali di sini. Domba pertama lompat. Domba kedua lompat. Ketiga sampai kelima lompat. Waktu tarinya ditarik, nggak ada tali lagi. Yang keenam sampai seterusnya akan terus lompat. Dia akan terus lompat. Karena domba itu adalah binatang yang pengikut. Gampang dia ikut arahan sebenarnya. Nah, sama kayak kita. Kita bisa, manusia itu gampang banget ikut arahan, gampang mencontoh. Anak nyontoh siapa? Yang paling gampang lihat nyontoh orang tuanya. Dia akan ikut arahan. Misalnya kita ngajarin kasih, tapi anak kita nggak ngelihat orang tua kita saling mengasihi. Dia akan gampang meniru. Bapak ajarin saya kasih, tapi saya nggak lihat dari kalian. Dia akan tiru. Dia nggak akan mengasihi kita. Layaknya kita nggak saling mengasihi. Saya lagi ambil jalani pertobatan juga ya. Jadi mungkin Bapak Ibu semua tahu ya, kalau kita punya anak pertama, kayaknya effort kita sama dia semua ya. Aduh, istri nanti dulu lah, suami nanti dulu, anak dulu. Tapi can you imagine, misalnya kita lakukan terus ke dia, tapi dia nggak lihat. Bapaknya dan mamanya saling sayang. Dia akan pertanyakan, apa itu sayang? Karena domba itu, dia gampang ikut. Apa buktinya lagi? Bapak Ibu bisa lihat nggak di Instagram atau di internet? Orang-orang gampang ikut. Gampang ikut apa? Gampang ikut investasi bodong. Semua diikutin. Karena kita nggak tahu hikmatnya. Kita gampang ikut apa lagi? Kekayaan, kita pamerin. Anak-anak zaman sekarang, semua ngikut apa? Ngikut influencernya. Yang mereka suka. Karena mereka gampang ikut. Kemarin, kejadian U20 yang nggak jadi Piala Dunia di Indonesia. Kita gampang ngikut komen. Bahkan yang buruk-buruk kita komentar. Saya sedih sebenarnya berita itu terjadi, tapi apakah itu membuat attitude kita jadi buruk? Beberapa, saya lihat ya Instagram Ganjar lagi rame banget ya. Diserang semua. Kenapa? Manusia tuh gampang ikut orang. Kayak domba, gampang ikut. Nah, tapi ini menariknya Tuhan. Tuhan itu pandang kita sebagai orang yang tak berpengetahuan, lebih daripada seorang yang jahat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Bapak Ibu ingat nggak waktu kejadian Yesus disalib? Yesus bilang apa ke Tuhan? Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama, waktu kita kayak mandang anak kita misalnya. Kita nggak anggap, misalnya dia nggak taat ya, dia nggak obey sama kita. Kita nggak langsung anggap, ini anak jahat nih ya, nakal ya. Enggak. Dia cuma nggak tahu apa yang dia perbuat. Apalagi dengan umurnya yang sebiji jagung ya, yang seumur jagung, yang nggak ada hikmatnya sama sekali. Tapi Tuhan pandang manusia itu kayak gitu. To be fair enough, Bapak Ibu. Waktu kita dulu Bible study, ada nggak hati kita yang bagus-bagus banget? Ada nggak yang punya agenda busuk disebutnya? Ada. Tapi apakah kita dipandang sebagai orang jahat? Enggak. Kita cuma dipandang sebagai orang yang tak berpengetahuan, sehingga dia, ayo kita tolong. Amsal 3 ceritakan, manusia tuh kayak anak muda yang tak berhikmat katanya. Dia cuma jalan, akhirnya jatuh. Karena banyak orang jauh daripada Tuhan bukan karena dia jahat, tapi karena dia nggak punya hikmatnya aja. Nah, begitu cara Tuhan memandangnya. Saya Bapak Ibu, mentor teens sama kampus, relate banget nih sama kejadian ini. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak teens juga relate ya. Gimana waktu kita udah nasihatin anak kita kasih tahu, tetap jalani pikirannya sendiri. Akhirnya kecelakaan sama diri sendiri. Cuma kita bilang, gimana, what do you learn? Paling gitu kan? Iya, kita biarin misalnya anak kita bawa motor, nggak pakai SIM, nggak pakai helm. Sekali 2 kali lolos. Waktu 3 kali kejadian,
Bapak Ibu mau cover pakai asuransi pun nggak akan bisa. Asuransi akan bilang, lah lu aja nggak bertanggung jawab sama diri lu. Kenapa gue harus bertanggung jawab sama diri lu? Kita biarkan anak kita nggak pakai helm, bawa motor. Kejadian lah yang nggak kita harapkan ya. Tapi sebenarnya kita rencanakan. Tuhan itu mandang manusia itu kayak domba, yang nggak berpengetahuan. Apalagi domba. Domba itu dibilang, dia itu adalah hewan yang punya emosi. Dan dia bisa kenal sama suara gembalanya. Nah, ini menariknya domba. Jadi domba itu, dia bisa punya kemampuan yang melebihi hewan-hewan lain. Jadi dia gampang dengar suara dari gembalanya. Makanya, kita harus punya gembala yang baik. Domba itu harus punya gembala yang baik. Supaya apa? Supaya bisa menuntun dia ke arah-arah yang tepat. Kayak anak kita, kalau kita nggak jadi gembala yang baik buat dia, dia akan cari gembala lain. Waktu kita bilang apapun, dia akan bilang hal yang lain. Karena gembalanya dia bilang yang lain terhadap kita. Karena memang jati dirinya domba itu, manusia itu, kayak gampang ikut sama yang lain. Dia tuh gampang dengar sesuatu yang dia sendiri suka sama orang itu. Domba itu gampang stres, Bapak Ibu. Gampang cemas, Bapak Ibu. Iya, gampang banget dia stres. Makanya domba itu perlu benar-benar dekat sama gembalanya dia, supaya dia merasa dia itu aman. Supaya dia itu ngerasa dirinya jauh daripada segala ancaman. Apalagi domba. Domba itu bukan binatang yang kuat. Jadi domba itu tidak didesain kayak kerbau, kayak kuda yang bawa beban. Enggak. Domba itu nggak pernah didesain untuk bawa mikul sesuatu. Enggak. Makanya Tuhan itu adalah gembala kita. Karena dia yang mikul semuanya. Dia yang mikul dosa kita. Dia yang mikul beban kita. Domba itu nggak pernah didesain untuk mikul bebannya sendiri. Makanya Tuhan selalu umpamakan, ayo datang kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Ayo, aku akan kasih kelegaan. Karena memang didesain manusia itu untuk bersandar sama Tuhan sebagai gembala. Apalagi domba itu mudah puas. Wah, ini lucunya Bapak Ibu. Kayak manusia, gampang banget puas. Domba itu kalau ada dua aliran air. Jadi aliran air pertama, aliran air kedua, dia jalan Bapak Ibu. Waktu dia jumpa aliran air pertama, walaupun aliran air kotor, dia akan minum. Padahal dia cuma butuh effort selangkah lagi, atau 2 langkah lagi untuk dapat air bersih. Tapi dia cepat puas, oh udah dapat air nih. Dia akan habisin waktu dia di air yang kotor itu. Padahal itu buruk buat dia. Nah, kayak manusia, gampang banget manusia itu puas sama apa yang dia punya. Makanya kita perlu lagi siapa? Gembala kita itu. Yang mengarahkan kita kepada air yang tenang katanya. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 23. Nah, di atas segala kelemahan domba, di atas segala kekurangan domba, tapi domba itu punya satu hal yang berharga. Yaitu apa? Hidupnya. Domba itu berharga di seluruh aspek Bapak Ibu. Susunya berharga, dagingnya berharga, rambutnya jadi wool berharga, bisa kasih peranakan lagi berharga. Jadi seluruh tubuh dia itu berharga. Di atas segala kekurangan yang tadi Bapak Ibu, tapi dia itu adalah hewan yang berharga. Makanya di atas segala kekurangan domba tadi, Tuhan itu umpamakan kita kayak domba. Di atas segala kekurangan kita, Tuhan itu bisa lihat kita berharga kayak domba. Yang seluruh hidup kita, baik kulit maupun daging, maupun kalau domba tadi susu, ya apa yang diambil dari hati kita, dari tubuh kita, itu berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan akan tinggalkan yang 99 itu untuk ambil yang satu itu Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 7, ayat selanjutnya ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih baik daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau kita baca di kitab Matius Bapak Ibu, kerinduan Tuhan bilang gini. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang sebelumnya tadi ya, di ayat 4 sampai 5 tadi. Dia bilang kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya. Dia nggak seret dombanya pulang. Tapi diletakkan di atas bahunya.
Bapak Ibu, Tuhan itu paling suka dengan yang namanya pertobatan dan keintiman sama Tuhan. Waktu dia ketemu domba itu, dia benar-benar angkat domba itu, dia taruh di bahunya dan dia jalan sama-sama. Tuhan tuh suka Bapak Ibu kalau lihat ada seseorang yang bertobat. Itu yang paling dia cintai. Dia gembira. Sampai ia taruh di bahunya dia. Domba yang hilang itu. Nah, pertanyaan saya, apakah pertobatan kita itu cuma sebuah kisah yang kita punya di masa lalu, atau itu merupakan keintiman kita setiap hari sama Tuhan? Itu keintiman kita ada di bahu Tuhan setiap hari. Atau itu cuma jadi kisah pertobatan kita aja? Segitu rindunya Tuhan terhadap domba ini. Siapa domba ini? Kalau misalnya kita baca di ayat 1, Tuhan tuh berbicara kepada tiga orang ya. Tiga jenis orang. Yang pertama orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Kedua itu orang-orang Farisi. Dan ketiga ahli-ahli Taurat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bicara, bisa lihat itu. Misalnya Bapak Ibu ada waktu lagi, baca lagi di rumah. Dia bicara di hadapan tiga orang ini. Nah, inilah perumpamaan yang pertama. Itu ditujukan untuk orang-orang yang berdosa ini. Pemungut cukai ini. Di mana bagi Tuhan itu kerinduan yang besar buat dia. Untuk mereka semua ini kembali sama Tuhan. Dan punya keintiman sama Tuhan. Perumpamaan yang kedua, itu tentang dirham yang hilang. Ini dilanjutkan ya, di ayat 8-9. Dikatakan seperti ini. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumahnya, serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya yang serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Nah, ini hal yang menarik Bapak Ibu. Ini perumpamaan kedua yang Tuhan kasih bagi bangsa orang-orang pada waktu itu. Nah, kita bisa nggak relate lagi, karena apa? Karena kita nggak tahu dirham itu apa. Kita tahu dirhamnya itu mata uang doang ya. Nah, tapi coba kita lihat next slide. Apa itu dirham? Ya, dirham itu betul, dia adalah mata uang emas dari Persia, jadi beratnya sekitar 8 gram, dan dia juga dipakai sebagai mata uang perak dari Yunani, ya nilainya hampir 1 dinar. Oke. Nah, tapi dirham yang dimasukkan di sini adalah dirham untuk perempuan. Itu adalah dirham yang merupakan rangkaian emas yang ditaruh di kepala perempuan orang-orang yang menikah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada perempuan di situ, ada koin-koin gitu ya di kepalanya. Nah, itu dirham, Bapak Ibu. Itu dirham, Bapak Ibu. Bagi kita, mungkin kita bisa punya hikmat. Hikmatnya apa? Ya udahlah, ntar pagi aja. Ngapain harus malam-malam ini? Loh, kok tahu malam? Makanya dinyalain pelita. Kita bisa punya hikmat. Ya udah, ntar aja. Kalau besok pagi kan lebih terang tuh. Kita bisa lihat dengan lebih baik. Tapi Tuhan nggak nunggu nanti. Kenapa? Waktu dirhamnya hilang, itu jelek setengah mati Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, siapa pria paling ganteng Bapak Ibu di muka bumi? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Pria paling ganteng. Jangan sebut suami saya ya. Pasti kalian mau sebut suami saya. Atau kalian nggak ikhlas? Kayaknya nggak suami saya deh. Kalau bapak-bapak pasti bilang gitu. Siapa wanita tercantik? Pasti istri saya katanya. Benar nggak? Benar ya. Atau siapalah tokoh yang paling ganteng? Ada mau kasih pendapat? Siapa? Oh, Rido lah. Ya benar ya, anggaplah Bang Rido. Misalnya Bang Rido tuh tokoh paling ganteng semuka bumi. Ya. Bang Rido tuh orang paling ganteng nomor 2 sebenarnya Bapak Ibu. Nomor 1 tau nggak siapa? Sisanya. Jadi dia jelek sendiri ya. Misalnya Bang Rido itu orang paling ganteng, ya. Dia berdiri, gitu. Wow, Rido. Habis itu dia senyum, hilang giginya 1. Terus kita ngeliat, kita akan bilang, jelek kali orang ini ya.
Sama kayak dirham itu. Jadi waktu ada putaran-putarannya di sini semua, koin-koinnya hilang satu, itu kayak ompong Bapak Ibu. Yang tadinya indah jadi jelek karena satunya hilang. Dirham itu adalah dirham yang hilang dari rangkaian. Itu serangkaian Bapak Ibu ya, diikat-ikat gitu. Akhirnya jadi satu. Nah, satunya lepas. Nah, kabar buruknya dibilang dia hilang di rumah sendiri. Nah, inilah perumpamaan yang ditujukan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu. Dia ada di rumah Tuhan, tapi hilang. Deket dia di rumah Tuhan, ada di rumah Tuhan setiap hari, tapi hilang. Nggak terkoneksi sama dirham-dirham yang lain. Nggak ada di kepala yang mempunyai dirham. Bisa nggak itu terjadi sama kita? Bisa banget. Waktu kita nggak terkoneksi satu dengan yang lain. Bapak Ibu lepas dari rangkaian dirhamnya. Tapi ada di sini. Bapak Ibu nggak melekat di kepala Tuhan kita. Tapi ada di gereja ini. Waktu itu Tuhan bicara bagi siapa? Bagi ahli-ahli Farisi itu, orang-orang Taurat itu. Orang-orang Farisi ahli Taurat. Tapi bisa nggak itu terjadi sama kita? Bisa. Kita ada di sini, tapi kita nggak terikat satu dengan lain. Kita nggak terikat di kepala Tuhan kita. Tapi apa kerinduan Tuhan? Dia akan cari. Nah, ini beberapa kualitas yang menarik banget. Kalau Bapak Ibu lihat lagi ke ayat sebelumnya. Dia bilang apa? Ini kualitas-kualitas yang berharga, yang Tuhan sampaikan bagi kita. Dikatakan yang pertama, Tuhan, seperti saya bilang tadi ya, Tuhan nggak tunggu pagi, baru cari dirhamnya. Dia nggak tunggu nanti untuk cari dirhamnya. Dia cari juga malam itu. Saya sering dengar ya, anak teens bilang, ya udahlah Mang, ntar waktu kampus, baru aku fokus sama Tuhan, baru memuridkan orang. Anak kampus ngomong berbeda. Ntar lah Bang, kalau kerja, nanti kan ada duit bisa melayani, bisa pergi kemana kemari karena ada duitnya. Waktu kerja, nantilah. Karirku lagi naik-naik ini, bos suruh terus. Nah, nanti waktu merit aja, kayaknya lebih banyak waktu tuh, karir udah di atas, udah jadi manajer, jadi VP mungkin jadi punya bawahan, bisa suruh-suruh orang. Sampai kita jadi VP, jadi berkeluarga, aduh banyak anak nih, harus diurus, rumah tangga harus diurus. Nantilah, kalau udah pensiun, kan banyak tuh waktu. Nah, sampai pensiun, mau gerak pun udah susah. Mau gerak, aduh gimana nih ya? Aduh, mau bilang nanti juga, mau kapan lagi ya? Tuhan tuh nggak nunggu nanti, Bapak Ibu. Untuk menemukan dirhamnya yang hilang di rumah ini. Makanya saya suka, Tuhan itu pertama kali datang, dia nginjil. Dia nggak nginjil ke rumah ibadah orang lain, enggak. Dia datang ke bait-bait Allah. Kan dia tahu, di rumah Tuhan itu banyak orang hilang. Rasul-rasul pertama kali nginjil kemana? Dia nggak langsung pergi ke Persia, dia nggak langsung pergi ke tempat-tempat lain, enggak. Dia pergi ke Yerusalem dulu. Karena di Yerusalem, bait Allah itu berada. Banyak orang hilang di situ, Bapak Ibu. Makanya kita mungkin masih kadang nanya, ya loh, ngapain kita muridin orang Kristen? Ya karena orang Kristen banyak yang hilang. Kelihatan ada di gereja, tapi hatinya jauh daripada Tuhan, tidak melekat kepala Tuhan, tidak melekat satu dengan yang lain. Jadi waktu kita nggak melekat satu dengan lain, itu bisa jadi pertanda loh. Kita tuh adalah dirham yang hilang. Apalagi kalau Bapak Ibu baca ya, dia bilang Tuhan melakukan apa saja untuk menemukan dirhamnya. Dia nyalakan pelita, dia sapu, dia cari sampai ketemu. Kreatif Tuhan, segala cara dipakai sama Tuhan. Untuk apa? Bisa mencari dan menemukan dirham yang hilang tadi. Semua Bapak Ibu dilakukan sama dia. Nah itu hatinya Tuhan. Jadi waktu dia ngelihat ada orang yang hilang, bahkan di rumahnya ini, Tuhan tuh segitu getolnya loh cari. Semua Bapak Ibu dia pakai. Khotbahnya saya, khotbahnya Pak Riko, khotbahnya Bang Guntur. Semua dia pakai. Mungkin dari anak Bapak Ibu, mungkin dari kejadian, pembimbing Bapak Ibu, semua dipakai sama Tuhan. Untuk bisa apa? Untuk bisa ngobrol sama kita. Untuk bisa menemukan kita dirham yang hilang ini. Tapi ada satu kualitas yang ini benar-benar bagus. Tuhan bilang apa?
Kalau kita baca di situ, ia menyapu rumahnya serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ini satu kualitas Tuhan lagi Bapak Ibu. Tuhan tuh nggak ngasal-ngasal waktu nyari kita. Tuhan tuh nggak asal-asalan Bapak Ibu. Waktu pilih Bapak Ibu di sini, jadi ambasadornya dia, jadi anak dia, nggak ngasal-ngasal dia Bapak Ibu. Dia benar-benar cermat katanya. Waktu kita misalnya studi sama yang lain, nggak asal-asal, asal studi kan udah sekian tahun kita studi sama orang. Waktu kita bantu orang lain, nggak ngasal-ngasal. Ya asal sharing lah, asal datang. Enggak, dia tuh cermat katanya. Segitu detailnya Tuhan untuk menemukan dirhamnya yang hilang ini. Makanya saya suka, ya ini tadi saya doakan di Ibrani ya. Ibrani 1 ayat 1. Sebab pada zaman dahulu kala berulang-ulang kali dalam berbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi apa aja Bapak Ibu, berbagai cara katanya dia lakukan. Untuk apa? Untuk bisa connect sama kita manusia. Semua dipakai sama Tuhan. Maaf. Tuhan tuh upgrade. Makanya saya senang Bible study kita itu ada evolusinya. Ya, dulu namanya apa ya sebelum God of the Gospel ya? Adalah pokoknya namanya saya lupa ya zaman dulu. Terus kita berubah jadi God of the Gospel. Dari God of the Gospel berubah lagi. GOG, God of the Gospel 1.0. Sekarang berubah lagi, God of Gospel 2.0. Karena kenapa? Karena itu harus disesuaikan semua, harus berubah, harus berevolusi, harus kreatif. Untuk apa? Untuk kita bisa bantu orang ini, orang-orang yang katanya ada di rumah Tuhan ini, kembali dekat sama Tuhan. Berada dalam satu kaitan dengan orang-orang yang disebut sebagai murid Yesus. Berada di kepalanya Tuhan. Apa aja Bapak Ibu dilakukan sama Tuhan untuk ngobrol sama kita, untuk dekat sama kita. Karena kalau nggak ada satu dirham tadi, jelek Bapak Ibu. Kayak Bang Rido yang super ganteng tapi tanpa gigi, jelek banget. Begitulah juga kita. Waktu ada yang terhilang di rumah ini, itu jelek banget. Kita datang gitu tempat ini, kita beribadah, tapi kita nggak melekat satu dengan yang lain. Satu yang lain kita nggak kenal. Sama Tuhan kita juga nggak ada di kepala dia. Jelek banget Bapak Ibu. Nah, inilah perumpamaan yang ditujukan untuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Ada di rumah setiap hari, melayani di rumah Tuhan setiap hari, tapi jauh dari Tuhan. Nggak melekat di hati Tuhan, nggak melekat di kepala Tuhan. Itu orang hilang yang kedua. Orang hilang ketiga siapa? Nah, kita baca lagi di ayat berikutnya. Itu ada di Lukas 15 ayat sekian lah ya. Oke, tapi saya akan bacakan langsung di ayat 31 sampai 32 karena kita semua tahu cerita ini. Ya, tentang anak yang hilang. Ayat 8 sampai 9 dulu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, ini perumpamaan ketiga Bapak Ibu. Ya, perumpamaan tentang anaknya yang hilang. Saya suka sama cara Tuhan memandang anak yang hilang ini. Ya, dia bilang cara pandangnya adalah dia melihat anaknya itu dengan belas kasihan. Tergerak hatinya karena kasihan sama anaknya. Karena punya sayang sama anaknya. Makanya dia lakukan apa? Dia katanya merangkul dan mencium dia. Sedekat itu Bapak Ibu, kerinduan Tuhan bagi anak-anaknya yang hilang ini. Nah, tapi respon kedua yang berbeda, itu datang dari abangnya si anak yang hilang. Dikatakan di ayat 31 sampai 32. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dekat sama Tuhan. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati
menjadi hidup kembali, dan ia telah hilang dan didapat kembali. Ada dua respon berbeda dari satu peristiwa. Yang satu meresponnya dengan tergerak karena belas kasihan, yang satu meresponnya dengan amarah. Nah, saya mau bicara jujur sama Bapak Ibu ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang punya anak di teens, di kampus, maupun di sekolah minggu. Saya jujur terganggu waktu Bapak Ibu bilang, saya dapat kabar ini ya dari mentor ya. Mentor merasa Bapak Ibu bilang kami tuh lebih perhatian sama orang lain daripada sama anak Bapak Ibu. Bapak Ibu cerita sama orang lain, sampai orang lain tuh ngobrol sama teens mentor, bicara sama teens mentor, seakan-akan teens mentor tuh nggak lakukan apa-apa. Mungkin Bapak Ibu bisa jadi marah. Kenapa? Anak orang lain terus, anak gue kapan diajakin? Pertanyaannya gini, kenapa Bapak Ibu jadi marah? Waktu ada anak yang mau kembali ke hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya concern untuk anak dibantu, ngomong aja concernnya. Nggak usah marah. Nggak usah merasa ditinggalkan. Nggak usah. Kami di Teens Mentor, bergeraknya ada 4. Saya langsung ngomong terbuka sama Bapak Ibu. Saya bagi dalam 4 kuadran Bapak Ibu. Kuadran pertama, yang saya prioritaskan banget adalah apa? Yang anaknya memang mau dekat sama Tuhan, mau kembali sama Tuhan, dan orang tuanya mendukung. Ya, gimana bentuk orang tuanya mendukung? Hadir dong di marriage class, hadir dong di parenting class, belajar dong, lakukan pertobatannya, saat teduh dong sama anak di rumah, ambil saat teduh sama anak kamu di rumah, dating sama anak perempuan kamu. Itu bagi saya, yang saya kategorikan, anaknya mau, orang tua mendukung. Itu ada di kuadran pertama saya. Itu pasti jadi top priority saya. Nah, kuadran yang kedua, yang anaknya mau, tapi orang tuanya nggak mendukung. Tapi anaknya mau. Ada nggak di kita? Ada. Anaknya mau banget dekat sama Tuhan. Tapi orang tua nggak pernah mendukung. Mungkin kita bisa bilang, saya dukung kok, saya mau kok anak saya pergi ke beribadah sama kalian. Oke, tapi bukan itu dukungan yang saya mau. Apa-apa dijemput, apa-apa harus dekat. Apa-apa harus sesuai sama jadwal anak Bapak Ibu. Apa-apa harus anak saya sekolah internasional, ngomong internasional. No. Prinsipnya satu, di mana bumi dipijak, bukan langit yang ikut kita yang junjung langit, kita yang harus ngikutin. Anak kita pun harus kita ajarin. Untuk apa? Untuk bisa bergaul sama berbagai jenis manusia. Jangan manusianya tiba-tiba ngikut dia. Itu kategori kedua, saya bagi. Dia, anaknya mau nih, tapi orang tua nggak mendukung. Makanya saya harus ngomong tegas sama orang tua yang nggak bertanggung jawab di rumah. Anak kamu mau banget loh. Saya berkali-kali konflik sama orang tua. Orang tua bandingin saat teduh dia sama anaknya dia. Beda Bapak Ibu. Bapak Ibu udah sekian puluh tahun jadi murid Yesus. Kenapa Bapak Ibu bandingkan saat teduh anak Bapak Ibu? Kok cetek banget? Ya iyalah, namanya juga otaknya aja belum kebentuk sempurna kok. Kita berharapnya dia jadi sesuatu gitu. Yang di rumah kita nggak jalanin pertobatan. Sekolah anak kita luntang-lantung, kita nggak biayain sekolah dia. Itu bagi saya, itu masuk dalam kuadran kedua. Saya top prioritas saya, tapi nomor 2. Nomor 3 apa? Yang orang tuanya mendukung, tapi anaknya nggak mau. Nah, ini ada top priority ketiga saya nih. Ada nggak gitu? Ada. Banyak orang tua kita baik-baik semua, tapi anaknya aja nggak mau. Nah, ada yang keempat nih. Orang tua udah nggak mendukung, anaknya juga nggak mau. Ya udahlah ya. Nggak mungkin saya jadikan priority. Nah, sekarang saya mau balik. Saya mau balik kepada Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu mau, anak Bapak Ibu juga mau banget. Tapi saya nomor 2 kan. Karena ada nih yang udah lama di sini. Ini dulu yang saya prioritaskan ya. Tapi nih anak-anak lagi ngerengek nih minta. Bantu dong Bang John.
Menurut Bapak Ibu, apakah saya fair untuk melakukan karena ini lama di sini, ya udah ini dulu lah. Sementara ada di situ yang menangis-nangis untuk minta dekat sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya concern, anak Bapak Ibu dibantu, entah di sekolah minggu, entah di teens, entah di kampus, udah undang aja. Buat sesuatu di rumah, undang kita. Nggak usah marah Bapak Ibu. Nggak usah merasa ditinggalkan. Kalau Bapak Ibu nggak setuju, nggak apa-apa. Nanti kita diskusi setelah ini. Iya, kantor terbuka. Kantor terbuka di lantai 5. No. Bukan pemberesan, tapi saya mau ngomong jujur apa adanya aja Bapak Ibu. Udah guru juga nggak digaji, mentor juga nggak digaji. Marah kita. Aduh. Saya sama istri kan baru megang sekolah minggu ya. Untuk pertama kalinya kami berangkat 6:30 pagi tadi pagi. Kita berangkat biasanya kan kalau khotbah saya jalan jam 7, karena cuma 35 menit lah biasanya, siap-siap sebentar. Tapi kan saya mau siapin sekolah minggu, jadi berangkat 6:30. Itulah perjalanan guru sekolah minggu kita Bapak Ibu. Lalu kita merasa anak kita ditinggalkan, nggak diprioritaskan. Saya percaya Bapak Ibu, anak kita di sekolah minggu, di TIS, di kampus, itu selalu ada di hati mentor-mentor kita. Saya ngeliat mentor kita ya, foto sama anak kita. Saya yakin waktu mereka makan, pasti bukan anak ibu yang traktir. Pasti, saya berani garansi itu. Ada nggak yang orang tua di sini, yang nyuruh anaknya spend time nih sama mentor, ini jajan buat beliin mentor makanan. Ada nggak? Saya yakin nggak ada Bapak Ibu. Yang keluar duit siapa? Mentor. Waktu mereka punya duit, kemana? Ya sama single lah. Single saya nikmatin semuanya. Kami cuma dapat ininya aja, lucu-lucunya aja. Lagi dapat masa-masa nakalnya, lagi dapat masa-masa maaf ya sok tahunya, lagi dapat masa-masa jadi beban hidupnya karena nggak punya uang. Kami semua yang keluar. Kok kita marah? Kalau Bapak Ibu punya concern, sampaikan. Kami tahu, kami bukan mentor yang sempurna ya. Ngomong aja sama kami, tolong dong, lakuin ini yuk. Saya yakin kita akan sangat willing untuk kita bisa diskusi. Kenapa? Karena rindunya Tuhan itu. Dia berharap semua anak yang hilang itu bisa kembali sama dia, karena dia mau rangkul dan dia mau cium katanya. Nah inilah untuk orang-orang yang dulunya ada di jemaat, ada di gereja, intim sama Tuhan, akhirnya memutuskan untuk pergi. Lalu dia mau kembali. Nah, saya simpulkan dalam satu gambar ini. Ya. Wah, kecil sekali ya. Oke, untuk domba yang hilang, itu ditujukan kepada para pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang yang nggak pernah kenal Tuhan. Sikap hati kita harus sama kayak hati Tuhan. Yaitu apa? Memandang manusia itu berharga. Memandang mereka tuh nggak tahu apa-apa. Memandang mereka tuh nggak berhikmat. Jadi, waktu kita pandangnya kayak gitu, kita akan sabar sama orang ini. Walaupun lucu kali hidupnya. Udah kita kasih tahu, masih ngelawan. Kita sabar kan? Karena apa? Karena kita cuma bilang, ya Allah, ini orang kagak tahu apa-apa. Tapi sabar. Itu attitude kita, sikap hati kita buat domba yang hilang. Buat dirham yang hilang, itulah untuk orang-orang yang hilang di tempat ini. Ada di tempat ini, datang ke gereja setiap hari. Melayani Tuhan, layaknya orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat. Apa attitude kita? Kita perlu punya attitude yang sama. Itu apa? Mencari segala cara. Itu apa? Dengan cermat juga. Supaya kita bisa menemukan orang-orang yang hilang ini. Jadi kreatif kita. Sama semuanya. Untuk anak yang hilang, ya ini orang percaya yang meninggalkan Tuhan, lalu ingin kembali sama Tuhan, kita perlu memandang mereka dengan belas kasihan. Jadi waktu ada orang-orang yang dulu Bapak Ibu kenal, terus kembali sama Tuhan, masih hidup lu? Enggak gitu pertanyaannya. Tapi pandanglah dengan belas kasihan. Amin Bapak Ibu. Itu saja khotbah saya hari ini. Harapan saya ini bisa bantu hati kita untuk melihat tipe-tipe orang hilang ini. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami melihat hati Engkau terhadap 3 hal yang hilang, Tuhan. Baik itu adalah dombanya Engkau, dirhamnya Engkau, maupun anak Engkau yang ingin kembali kepada Engkau. Bapak yang baik, bantu hati kami untuk kami bisa memiliki hati yang sama seperti Yesus memandang ketiga orang ini, Bapak. Sehingga waktu kami punya hati yang sama dengan Yesus, kami tahu Tuhan, orang-orang yang kembali ini, mereka akan terus memutuskan untuk kembali intim sama Engkau, mereka akan terus memutuskan untuk berada dalam jemaat Engkau, sehingga setiap harinya Bapak, kami bersama-sama sebagai sebuah dirham Tuhan, kami terikat masing-masing dan itu makin membuat jemaat ini menjadi jemaat yang indah di hadapan Engkau. Bapak yang baik, terlebih daripada itu Tuhan, kami ingin melekat terus sama Engkau Tuhan. Kami ingin ada Tuhan di kepala Engkau, kami ingin berada di bahu Engkau Tuhan. Kami ingin berada dalam rangkulan Engkau Tuhan. Karena keintiman dengan Engkau, pertobatan kepada Engkau, itulah yang Kau rindukan Bapak. Bapak yang baik, biarlah firman hari ini membantu hati kami, mengubahkan hidup kami, membuat kami punya hati yang sama kayak Engkau, sehingga waktu kami berhadapan dengan orang-orang yang hilang, kami tahu bagaimana kami harus merespon. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah kepada doa kami kepada Engkau, biarlah doa ini menjadi doa yang berkenan di hadapan Engkau. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pendeta Joni untuk firman-Nya. Secara pribadi ya saya belajar juga ya untuk bagaimana layaknya Allah tadi dibilang yang mau menggunakan segala cara untuk bisa berkomunikasi, memberitahu kebenaran firman sama manusia. Begitu juga kita sebagai manusia, kita bisa segenap hati, segenap tenaga kita juga bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan, memberikan testimoni atas kasih Tuhan yang udah kita rasakan ke orang lain, agar orang lain pun juga bisa tertarik untuk bisa merasakan kasih Tuhan dan akhirnya diselamatkan. Thank you sekali lagi Pendeta Joni untuk firman-Nya. Brother sister, Bapak Ibu semua, sekarang kita akan masuk dalam prosesi komuni. Ya. Saya mengajak kita semua untuk bisa mengambil waktu 1-2 menit untuk kita bisa merenungkan arti salib bagi hidup kita. Silakan. Bapak Ibu, mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti kita. Kita angkat anggur kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, sangat bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami bisa diberikan kesempatan lagi Tuhan untuk mengingat pengorbanan Engkau Tuhan di kayu salib bagi hidup kami. Kiranya apa yang kami ingat, kami lakukan hari ini melalui proses komuni bisa mengingatkan kami, menjadi renungan kami, agar kedepannya dalam hidup kami bisa menjadi ucapan syukur yang layak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam namamu kami berucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi brother sister semua, Bapak Ibu. Sekarang kita masuki
Pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama, silakan tayangkan. Ya, ibadah Jumat Agung pada tanggal 7 April 2023 akan diadakan jam 9 pagi di GKDI Room dengan tema Kasihmu Cukup. Ibadah ini hanya satu kali, jadi hanya satu kali nanti jam 9 pagi. Pengumuman berikutnya. Ya, ibadah berikutnya kita juga akan ada ibadah Paskah tanggal 9 April 2023 hari Minggu, juga jam 9 pagi dengan tema Menceritakan Kasih-Mu. Ibadah Paskah juga akan dilakukan hanya satu kali ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Paskah GKDI Bekasi Kids. Jadi hari Minggu juga masih di 9 April pada saat Paskah untuk GKDI Bekasi Kids akan diadakan jam 11.30 di GKDI Room lantai 1 dengan dress code warna putih. Jadi bagi parents yang anaknya akan mengikuti perayaan Paskah, silakan mendaftarkan dan ada uang pendaftaran sebesar 50.000 paling lambat 5 April ke rekening BCA Yayasan Gema Kristus Damai. Atau info selanjutnya bisa menghubungi ke Kak Buna atau dari mentor dari GKD Kids. Berikutnya silakan. Leaders Meeting hari Senin 3 April 2023 jam 19.30 via Zoom. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memimpin diharapkan untuk bisa mengikuti meeting Zoom Leaders Meeting hari Senin besok. Retreat Singles Nusantara. Nah, pergi dulu nih ya. Retreat Single Nusantara akan diadakan hari Kamis tanggal 28 September sampai 1 Oktober di Bali. 4 hari 3 malam. Wih, mewah ya single ya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Pendeta Andreas di nomor 0822 9494 9436. Selanjutnya. Southeast Asia Campus Conference. Nah, ini yang dibilang Pendeta Joni tadi internasional nih ya. Jadi akan ada acara kampus dengan tema Radiant tanggal 19 sampai 22 Juli 2023 di Jakarta dengan biaya 770.000. Untuk info selanjutnya bisa menghubungi Aaron di nomor 0881 5378 235. Selanjutnya, GKDI Goes to Israel 2024. Ini bukan untuk memperingati pemilu ya, tapi memang karena kita mau ke Israel. Jadi GKDI Nusantara akan mengadakan tur ke Israel, perjalanan selama 11 hari, dilaksanakan tanggalnya dari 29 Oktober sampai 8 November 2024. Bagi yang butuhkan informasi atau mau mendaftar bisa menghubungi Pak Taufik di 0812 990 3741. Yang mau nyicil bisa proposalnya disiapkan dari sekarang. Ya, selanjutnya Song Ministry, audisi Song Ministry. Nah, jadi bagi brother sister yang mau melayani di Song Ministry nih, Song Ministry membuka kesempatan kepada brother sister untuk melayani Tuhan melalui talentanya di bidang musik. Audisinya ini untuk singer laki-laki, spesifik tuh laki-laki dan musisi, semua alat musik. Informasi atau pendaftaran bisa menghubungi Rorot di 0813 6287 3689. Selanjutnya. Oh ya, ini Bodybuilders Camp Yada Region akan diadakan hari Sabtu 15 April 2023 jam 4 sore di Mega Office Park, ditujukan untuk seluruh pemimpin yang memiliki anak bimbingan. Ini jadi nobar ya jadinya ya. Online kan ini ya, betul ya. Selanjutnya, oke. Ya ini, oke. Jadi ini selanjutnya ada seminar parenting dengan tema Parenting in Digital Era. Jadi dapatkan pemahaman dan nilai-nilai praktis menumbuhkan anak di era digital dari tenaga ahli, serta testimoni dari orang tua yang sudah mengalami. Acaranya akan diadakan di GKDI Bandung tanggal 16 April, jam 18.30, untuk kontak person
bisa menghubungi 0812 9615 202. Ini berbayar, cuman untuk kalau yang online akan mendapatkan special price ya. Jadinya harganya berbeda dengan yang offline. Ya, selanjutnya. Oke, study Bible bagi Bapak Ibu yang rindu ingin study Bible dapat menghubungi admin kami di nomor 0812 8685 8422 ataupun bisa bertanya kepada brother sister atau yang mengajak untuk mengundang Bapak Ibu ke ibadah minggu. Selanjutnya. Persembahan dan perpuluhan GKDI Bekasi. Nah, ini nggak ada tepuk tangan yang ini ya. Nah gitu dong, iya dong. Mestinya yang ini yang paling kencang tepuk tangan. Ya, persembahan perpuluhan bisa diberikan melalui kotak persembahan yang sudah tersedia di belakang atau dapat melakukan transfer ke rekening BCA 288 3034 180 atas nama Yayasan Gema Kristus Damai Indonesia. Itu dia. Itu saja pengumuman untuk minggu hari ini. Ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri dengan sebuah lagu, mari saya tutup dengan doa. Ya, ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji nama Engkau, untuk mendengarkan firman Engkau Tuhan. Kiranya apa yang diberikan tadi Tuhan bisa bermuara bagi hati kami Tuhan, bisa kami lakukan untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih juga ya Tuhan bahwa pada hari ini kami bisa beribadah dengan nyaman Tuhan di tempat ibadah ini di gereja kami. Mau kiranya Kau berkati juga proses pembangunannya yang masih berjalan agar bisa cepat selesai sehingga gereja ini juga bisa memberikan dampak bagi lingkungan sekitar dan juga dampak bagi murid-murid Yesus di dalamnya untuk bisa bertumbuh secara rohani Tuhan. Mau berdoa juga bagi pemerintahan Indonesia Tuhan, kami tahu kami akan memasuki tahun politik. Kiranya selalu Engkau sertai kami, negara ini Indonesia, apapun yang terjadi tidak ada polarisasi, perpecahan, selalu damai, sukacita, apapun yang terjadi serta Kau berkati juga pemimpin kami dari jajaran tertinggi sampai terendah, sehingga apapun yang mereka lakukan, setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik bagi kami, negara Indonesia dan juga bisa menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Thank you. Silakan. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya undang sekali lagi untuk kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita dengan satu pujian lagi. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.
Ya, bagi Bapak Ibu yang mau berfellowship bisa di lantai 1 karena lantai 3 akan dipergunakan untuk evaluasi dan latihan. Terima kasih. Happy Sunday.